Selamat datang di kediaman penatua ini. Bagaimana? Sudahkah kalian berkultivasi hari ini? Baiklah, mari kita lanjut. Hanya suara dingin Xiaoyan yang perlahan bergema di langit yang tenang ini. Murid Misty Cloud Sekte yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas lega pada saat ini sebelum segera merasa sedih. Saat itu, Misty Cloud Sekte sangat agung. Tidak terduga bahwa sekarang, itu berakhir pada tahap di mana orang lain bisa membunuhnya. Perbedaan semacam ini sangat sulit diterima oleh siapapun. Tentu saja, tidak peduli betapa sulitnya menerimanya, murid-murid Misty Cloud Sekte ini tidak memiliki solusi untuk itu. Melihat aura pembunuhan Xiaoyan yang meningkat, kemungkinan dia sudah lama berencana untuk mencuci Sekte Misty Cloud dengan darah. Jika pemimpin Sekte Yun tidak memiliki hubungan dengannya, kemungkinan banjir darah akan mengalir seperti sungai di tanah terbuka saat ini. Karenanya, bisa mempertahankan hidup mereka sudah merupakan hal yang sangat beruntung bagi mereka. Tubuh cantik Yun bergetar sedikit ketika dia mendengar nada dingin Xiaoyan yang menyarankan dia memberikan putusan akhir. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya yang merah. Wajahnya ditutupi dengan pucat yang tidak biasa. Apakah Misty Cloud Sekte ini benar-benar akan hancur di tangannya? Yun mengepalkan dan membuka tangannya. Matanya yang cerah perlahan menyapu wajah dari murid Misty Cloud Sekte yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini. Ekspresi sedih muncul di wajahnya saat dia bergumam, apakah ini balas dendammu terhadap Misty Cloud Sekte? Nalan Yanran juga merasakan sakit hatinya saat melihat sikap Yun yang sunyi. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk berbicara dengan Xiaoyan. Xiaoyan, Misty Cloud Sekte saat ini tidak lagi menjadi ancaman bagi Anda. Tidak bisakah kamu menunjukkan belas kasihan? Guru dan aku bersumpah bahwa tidak ada seorang pun di Misty Cloud Sekte yang akan mengungkit perseteruan ini di masa depan. Petik 2. Xiaoyan meliriknya saat dia berbicara dengan wajah tanpa ekspresi, ini adalah terakhir kalinya aku menyerah karena hubungan kita sebelumnya. Penghapusan atau pembubaran diri, pilih salah satu dari keduanya. Anda harus memutuskan bagaimana memilih sendiri. Petik 2. Murid Nalan Yanran menjadi lebih gelap setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia tahu bahwa Xiaoyan pasti tidak akan membiarkan Misty Cloud Sekte terus ada di dalam kekaisaran Jiama. Melepaskan murid-murid biasa ini sudah merupakan kelonggaran terbesar yang dia buat. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera dilemparkan ke arah Yun saat kata-kata Xiaoyan terdengar. Itu sepenuhnya terserah padanya pilihan yang akan dia buat. Yun mengencangkan tangannya di depan banyak tatapan itu. Sebuah perjuangan berkedip di matanya yang cerah. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menghela nafas. Suaranya agak serak sambil mengandung kelelahan dan ketidakberdayaan. Lupakan, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi sekarang karena hal-hal telah berkembang sedemikian rupa. Karena Anda bersikeras melakukannya, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Aku akan membubarkan Misty Cloud Sekte dalam waktu 1 bulan selama kamu tidak menyakiti murid biasa dari Misty Cloud Sekte. Petik 2. Beberapa kalimat ini sepertinya telah menghabiskan semua kekuatan di dalam tubuhnya. Mata cerah Yun menjadi sangat gelap setelah kalimat terakhir terdengar. Kekecewaan itu benar-benar melukai hati siapapun yang memandangnya. Xiaoyan mengeraskan hatinya dan tidak melihat ekspresi Yun. Dia berbicara dengan suara rendah dan dalam, semoga Anda dapat melakukan apa yang Anda katakan. Saya akan bertindak jika ada orang di sekte yang bersikeras tidak mematuhi. Petik 2. Tatapan Xiaoyan beralih setelah kata-katanya terdengar. Dia melihat ke arah Yao Ye, pemimpin dari banyak prajurit di bawah, dan dengan lemah berkata, Putri Yao Ye, tarik tentaramu. Namun, Anda dapat menempatkan mereka sementara di kaki gunung untuk berjaga-jaga. Petik 2. Yao Ye buru-buru tersenyum dan dengan cepat menganggukkan kepalanya saat mendengar suara Xiaoyan.
Dia berbalik dan dengan tertib memberi perintah. Di bawah komandonya, masa hitam tentara segera mundur dengan cepat seperti arus deras sebelum menghilang dari puncak gunung. Semuanya, terima kasih atas masalah ini hari ini. Tatapan Xiaoyan sekali lagi menatap Jia Xingtian dan yang lainnya setelah tentara mundur. Senyuman yang dipaksakan terangkat di wajahnya yang acuh tak acuh. Jia Xingtian, Fama, dan yang lainnya buru-buru menangkupkan tangan dan berkata, "Kamu terlalu sopan." Setelah mendengar ini, orang dengan pujian terbesar karena mampu menghancurkan mistik Laut Sek hari ini adalah Xiaoyan dan gurunya yang misterius itu. Pada kenyataannya, mereka hanya membantu mereka menghentikan tetua dari mistik Laut Sek. Selain itu, sekarang setelah mistik Laut Sekte dihilangkan, situasi di dalam Kekaisaran Jia mungkin berubah secara drastis di masa depan. Mengingat kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak diragukan lagi dia akan menjadi penguasa Kekaisaran Jia Ma. Mereka mungkin akan membuat keputusan berdasarkan ekspresinya di masa depan. Setelah Xiaoyan benar-benar pulih dari lukaku, aku akan menyerahkan semua hadiah yang aku janjikan kepada semua orang. Tatapan Xiaoyan menyapu ke arah Old Yinggu dan dua lainnya di samping dan berbicara dengan senyum tipis. "Keke, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Sekarang, yang paling penting adalah kepala Xiao memulihkan diri dari luka-lukanya dulu." Yinggu tua dan dua orang lainnya menemaninya sambil tersenyum. Sikap mereka sangat sopan. Setelah pertarungan besar sebelumnya, mereka telah memperoleh pemahaman tentang kekuatan Xiaoyan. Jika mereka hanya takut pada Xiaoyan karena Medusa di masa lalu, sekarang mereka benar-benar merasa hormat dan takut padanya. Bagaimanapun, Xiaoyan saat ini memiliki kekuatan yang bisa membunuh seorang elit Dozong. Ini cukup bagi mereka untuk memperlakukannya dengan hati-hati. Tidak peduli dimanapun seseorang berada, kekuatan selalu menjadi hal yang menentukan segalanya. Xiaoyan mengangguk, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan sayap api hijau giok di punggungnya tiba-tiba menjadi ilusi. Doki yang kuat yang menyebar dari tubuhnya segera tersebar seperti air banjir. Ekspresinya sekali lagi menjadi pucat. Jelas, kekuatan cerukan mulai menghilang setelah hilangnya efek obat. "Apa kamu baik-baik saja?" Tubuh Hai Bodong bergerak saat melihat tubuh Xiaoyan bergetar. Dia muncul di samping Xiaoyan dan mendukungnya saat dia berbicara dengan cemas. Xiaoyan melambaikan tangannya. Dahinya penuh dengan tetesan kecil keringat dingin. Setelah doki tersebar, luka di dalam tubuhnya mulai meletus. Rasa sakit yang hebat menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. "Cederamu cukup serius. Selain itu, Anda juga telah dengan paksa mencurahkan kekuatan Anda. Anda harus cepat dan kembali untuk memulihkan diri. Jika tidak, jika ada gejala sisa yang tersisa, itu mungkin menimbulkan hambatan yang sangat besar terhadap peningkatan kekuatan Anda di masa depan." Hai Bodong mengerutkan kening dan berkata sambil melihat wajah putih pucat Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia menghembuskan napas dan melambaikan tangannya ke semua orang di langit. Dia berkata, "Kami akan mengakhiri masalah ini hari ini di sini. Ayo pergi." Begitu dia mengatakan ini, dia menoleh dan menatap Yun Yun sebelum berbicara dengan suara dingin. "Saya harap saya tidak akan mendengar nama mistik Laut Sek 1 bulan kemudian. Jika tidak." Yun Yun tersenyum pahit sebelum menarik napas dalam-dalam. Dia segera menjawab dengan acuh tak acuh, "Semuanya akan seperti yang Anda inginkan." Xiaoyan menatap Yun Yun dalam-dalam sebelum tiba-tiba berbicara, "Apakah kamu masih akan bunuh diri setelah mistik Laut Sekte bubar untuk meminta maaf kepada pendahulumu?" Yun Yun sedikit terkejut. Dia memandang Xiaoyan yang tatapannya menyapu murid-murid mistik Laut Sekte di bawah. Setelah memahami maknanya, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berkata, "Aku akan melakukan apa yang kamu katakan selama kamu membiarkan murid mistik Laut Sekte pergi." "Itu bagus."
Meskipun Mystic Cloud Sekte tidak akan ada lagi setelah dibubarkan, tidak akan sulit untuk mencari mereka. Xiao Yan tersenyum tipis. Tatapannya segera beralih ke mayat sedingin Es Yun San. Kilatan dingin melintas di matanya. Tangannya mengepal dan menyerapnya ke tangannya sebelum memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Meskipun Yao Lao saat ini ditangkap oleh Hall of Souls, Xiao Yan memutuskan bahwa dia harus mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki tubuh yang telah disebutkan oleh guru. Ini karena dia percaya bahwa dia pasti akan menyelamatkan guru di masa depan. Setelah itu, dia akan memberinya tubuh yang sempurna. Ekspresi Yun Yun berubah sedikit saat melihat tindakan Xiao Yan. Dia ingin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi dia hanya bisa menelan kata-kata di mulutnya di hadapan kilatan dingin yang merembes dari tatapan Xiao Yan. Saat ini, ada begitu banyak nyawa dari Mystic Cloud Sect yang ditahan di tangan Xiao Yan. Dia tidak berani membuatnya marah. Xiao Yan hanya mendengus pelan setelah menghalangi Yun Yun. Dia menoleh ke arah Hai Bodong dan dengan lembut berkata, "Ayo pergi." Iya, Hai Bodong mengangguk. Tatapannya menyapu Yun Yun sebelum dia memegang Xiao Yan dengan tangannya. Sayap es di punggungnya mengepak dan dia terbang menuju ibu kota. Jia Xingtian, Fama, Medusa, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tekanan yang menutupi hati orang-orang dari Mystic Cloud Sect secara bertahap memudar setelah barisan besar di langit dengan cepat pergi. Semua orang bertukar pandangan satu sama lain dan diam-diam tertawa terbahak-bahak. Kesedihan yang memenuhi mata mereka sangat pekat. "Yanran, kamu harus pulang setelah semuanya di sini beres. Kamu tidak melihat ibumu selama 3 tahun dan dia benar-benar merindukanmu." Nalan Jie dan Nalan Su melihat orang-orang yang pergi sebelum berbalik dan berbicara dengan Nalan Yanran. Alis Nalan Yanran menegang setelah mendengar ini. Sesaat kemudian dia melihat ke arah Yun Yun yang agak linglung sebelum mengangguk dengan ragu-ragu. Nalan Jie dan Nalan Su hanya menghela nafas lega ketika mereka melihat Nalan Yanran mengangguk. Mereka memandang Yun Yun dan menghela nafas tetapi tidak berani tinggal lebih lama lagi. Saat ini, Mystic Cloud Sect tidak lagi lebih unggul seperti dulu. Seperti kata pepatah, setiap orang memukul pria yang sedang down. Meskipun Yun Yun adalah seorang ahli Do Huang, mereka tidak berani tampil terlalu dekat. Jika mereka menyebabkan Xiao Yan merasa tidak puas, kemungkinan klan Nalan mereka akan menghilang dari kekaisaran Majia pada hari kedua. Nalan Jie dan Nalan Su menangkupkan tangan mereka ke arah Yun Yun sebelum mereka buru-buru menggerakkan tubuh mereka dan bergegas menuju ibu kota. Mereka tidak mau tinggal di gunung awan berkabut yang berantakan ini. Angin musim gugur yang suram bertiup di langit, meninggalkan dua wanita yang tampak lemah. Mereka saling memandang dan sudut mulut mereka mengandung kepahitan. "Guru, apa yang Anda rencanakan?" Nalan Yanran menghela nafas dan bertanya setelah melihat wajah yang agak sedih dari murid Mystic Cloud Sekte di bawah. "Apa lagi yang bisa kita lakukan? Apakah kamu masih tidak mengerti Xiao Yan? Karena kami berdua, dia tidak memberikan perintah untuk mengubah Mystic Cloud Sect menjadi sungai darah. Namun, membubarkan Mystic Cloud Sect sudah menjadi intinya. Jika ada perubahan tak terduga yang terjadi selama periode waktu ini, aku takut." Yun Yun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia merasakan kebencian terhadap Xiao Yan. Dengan tindakan yang dilakukan oleh Mystic Cloud Sekte terhadap klan Xiao, tidak mengherankan bahwa itu akan berakhir seperti itu. Dia sangat jelas tentang hal ini meskipun menjadi anggota dari Mystic Cloud Sect. Yun Yun mendesah pelan. Dia melambaikan tangannya dengan putus asa dan berkata, "Beritahu murid Mystic Cloud Sekte bahwa mereka harus mencoba untuk pergi secepat mungkin dalam waktu sebulan. Beri semua orang uang ketika mereka pergi dengan kekuatan mereka. Mereka harus memiliki kemampuan untuk mencari nafkah." Petik 2. Nalan Yanran diam-diam mengangguk.
Hatinya juga dipenuhi dengan kesedihan. Sinar matahari di langit menembus lapisan awan dan samar-samar mendarat di Yun-Yun di langit. Matanya yang cerah melihat ke arah di mana Xiaoyan dan yang lainnya telah pergi dan emosi yang tidak diketahui muncul di dalam hatinya. Pria muda yang lembut dari saat itu benar-benar telah menjadi orang kuat yang bisa menjaga dirinya sendiri seperti yang dia harapkan. Namun, tidak disangka bahwa setelah dia dewasa, orang pertama yang akan dia sakiti adalah dirinya sendiri untuk membaca chapter terbaru secara gratis. Peristiwa yang terjadi di Mystic Cloud Sekte menyebar ke setiap sudut Kekaisaran Magia dalam beberapa hari seolah-olah berita telah menyebar. Gangguan besar muncul di seluruh Kekaisaran Magia dalam sekejap. Hampir semua orang tahu betapa kuat dan menakutkannya kekuatan Mystic Cloud Sekte di Kekaisaran Jiama. Karena Yun San hadir beberapa tahun ini, reputasi Kekaisaran Magia meningkat pesat. Namun, berita mengejutkan dari Mystic Cloud Sekte yang dibubarkan saat ini menyebar. Ini tidak diragukan lagi adalah masalah besar yang mengguncang dunia bagi warga Kekaisaran Jiama. Sementara masalah ini menyebar dan menimbulkan keributan, karakter utama dari masalah ini, Xiaoyan dari klan Xiao, juga menjadi sangat dikenal oleh semua orang di dalam Kekaisaran Jiama. Beberapa orang mungkin merasa agak asing dan bingung tentang namanya, tetapi mereka yang memiliki ingatan yang baik masih bisa mengingat samar-samar, yang telah naik seperti komet di dalam Kekaisaran, dari 3 tahun lalu. Namun, Xiaoyan saat itu hanyalah individu yang sangat luar biasa di antara generasi muda. Dia tidak layak disebut di mata iblis tua seperti Yun San. Oleh karena itu, dia diusir dari Kekaisaran saat itu karena dia telah menyinggung Mystic Cloud Sekte. Namun, dalam 3 tahun yang singkat, dia telah kembali sebagai orang yang kuat. Selain itu, kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan di mana dia bisa mengalahkan makhluk besar seperti Mystic Cloud Sekte. Perbaikan cepat seperti itu benar-benar menyebabkan seseorang tanpa sengaja mengklik lidahnya dan berseru. Selama waktu seluruh Kekaisaran terguncang karena hal-hal ini, Mystic Cloud Sekte akhirnya merilis berita bahwa mereka akan bubar untuk pertama kalinya. Dengan konfirmasi dari berita tersebut, itu tanpa sadar menimbulkan suara tercengang yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi. Murid Mystic Cloud Sekte mulai meninggalkan sekte dan turun gunung tidak lama setelah berita tentang Mystic Cloud Sekte akan bubar dirilis. Akhirnya, mereka menyembunyikan identitas mereka dan berbaur dengan warga Kekaisaran biasa. Di masa depan, mereka tidak bisa lagi mengandalkan identitas itu untuk membanggakan orang lain. Dalam waktu setengah bulan, sebagian besar murid Mystic Cloud Sekte sudah pergi. Mystic Cloud Mountain juga telah berubah dari yang dijaga ketat menjadi kosong. Puncak gunung yang dipandang oleh orang-orang dari Kekaisaran Magia sebagai tempat latihan suci di masa lalu akan menjadi pegunungan biasa di masa depan. Mungkin seiring berjalannya waktu, bahkan nama Mystic Cloud Sekte secara bertahap akan dilupakan di sungai waktu yang panjang. Sekte kuno yang pernah menonjol di dalam Kekaisaran Magia selama beberapa ratus tahun telah diam-diam menurun dengan cara ini. Ibu kota Kekaisaran Jiama, kota suci Jiama. Bisikan dan desahan emosional yang tak terhitung jumlahnya terdengar di dalam Kekaisaran Magia setelah pembubaran Mystic Cloud Sekte. Mereka semua telah menyaksikan penurunan faksi yang sangat besar ini. Sementara mereka menyaksikan perubahan besar dan tak terduga ini, nama Xiaoyan juga mulai menyebar melalui mulut orang yang tak terhitung jumlahnya. Ini karena siapapun yang tidak bodoh mengerti bahwa pemuda ini mungkin akan menggantikan status yang dinikmati Mystic Cloud Sekte di masa lalu dalam Kekaisaran Jiama dan menjadi tuan dalam pelatihan Doki di dalam Kekaisaran. Xiao Mansion yang terletak di lokasi yang bagus di tengah kota tidak diragukan lagi telah menjadi eksistensi yang paling menarik perhatian akhir-akhir ini. Akan ada arus orang yang tak henti-hentinya di tempat ini setiap hari.
Sejumlah pemimpin yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai faksi terkemuka di ibu kota secara pribadi akan datang dengan hadiah mahal untuk memberi selamat kepada mereka. Mereka bahkan rela mengabaikan status dan antrian mereka di luar mansion untuk waktu yang lama. Beberapa dari mereka bahkan tersenyum penuh terhadap anggota klan Xiao yang menjaga pintu untuk mengungkapkan pikiran mereka kepada klan Xiao. Nada mereka sangat penuh kasih sayang. Perlakuan seperti itu menyebabkan kesombongan beberapa anggota klan Xiao melonjak. Bahkan watak mereka juga sedikit berubah. Mereka tidak lagi bersembunyi seperti di masa lalu dan bertindak hati-hati seperti tikus. Seorang pria muda berjubah hitam duduk di kursi dalam aula luas yang tenang di Xiao Mansion. Matanya sedikit tertutup. Para pelayan wanita cantik di dalam aula menggunakan langkah kecil untuk berjalan saat mereka dengan hati-hati mengisi cangkir tehnya sebelum berdiri di samping dan diam-diam menimbang tuan baru ini di dalam kekaisaran Jia Ma, yang merupakan orang yang paling dicari. Kemerahan menutupi wajah mereka. Wanita muda mana yang tidak naksir? Xiaoyan saat ini adalah pahlawan yang dipuja oleh banyak wanita muda di kekaisaran Jia Ma. Dia mampu bertarung dengan elit legendaris Douzong pada usia 20 tahun. Bakat dan prestasi seperti itu benar-benar membuat orang merasa tidak percaya. Haha, 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 anak kecil, kamu akhirnya keluar. Bagaimana itu? Apakah lukamu sembuh? Sebuah tawa tiba-tiba memecah keheningan aula besar itu. Sosok Xiaoli segera muncul di luar pintu. Di belakangnya, seorang pelayan wanita mendorong kursi roda Xiao Ding dan perlahan masuk. Pemuda berjubah hitam itu perlahan membuka matanya saat mendengar tawa itu. Cahaya api samar melintas di pupil hitam pekatnya. Wajah muda dan tampannya masih terlihat pucat. Segel api putih pekat di dahinya tampak seperti kehidupan. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, itu tampak seperti api seperti zat, memberikan perasaan seperti iblis yang tidak biasa. Orang dengan penampilan seperti itu secara alami adalah Xiaoyan. Xiaoyan memandang Xiao Li dan Xiao Ding saat mereka masuk. Senyuman tipis terlihat di wajah tanpa ekspresi. Dia berdiri dan berjalan. Xiao Li berjalan ke depan dengan cepat dan menggunakan kekuatannya untuk menepuk bahu Xiaoyan. Dia bersukacita dan tertawa, "Sudahkah Anda pulih sepenuhnya dari luka Anda?" "Saya terluka terlalu parah kali ini. Bagaimana bisa begitu mudah untuk pulih dari mereka?" Petik 2. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Cederanya kali ini adalah yang paling serius yang pernah didapatnya. Tidak hanya doki di dalam tubuhnya yang kelelahan tetapi kekuatan spiritualnya juga sangat rusak. Bahkan tulang di tangannya pun patah. Jika itu adalah orang biasa, banyak luka ini kemungkinan akan menyebabkan dia mati atau setidaknya kehilangan separuh hidupnya. Beruntung Xiaoyan telah mengambil banyak obat spiritual alami dan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia secara alami tahu bagaimana menggunakan pengobatan yang tepat dan menggunakan metode terbaik untuk perlahan menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Meskipun demikian, dia baru saja menyembuhkan luka-lukanya setelah menghabiskan hampir setengah bulan. Dia masih perlu menghabiskan waktu jika dia ingin pulih ke kondisi puncaknya. Ambillah perlahan. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Lakukan perlahan. Semuanya baik-baik saja selama tidak ada gejala sisa. Anda adalah orang paling penting di klan Xiao dan tidak ada kecelakaan yang bisa terjadi pada Anda. Xiao Ding tersenyum saat berbicara. Xiaoyan mengangguk. Dia membalikkan tubuhnya dan duduk di kursi. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, "Bagaimana sekte Mystic Cloud?" Lebih dari setengah dari mereka telah dibubarkan. Namun, ada cukup banyak orang di dalam Mystic Cloud Sect. Saya pikir mereka hanya akan bisa bubar sepenuhnya setelah setengah bulan. Mereka telah dilepaskan terlalu mudah kali ini. Mendengar ini, ekspresi Xiao Li segera menjadi gelap dan dingin saat dia berbicara dengan suara dingin.
Xiao Ding menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Kami telah membalas dendam dan mencapai efek jera dengan membunuh beberapa dalang. Selain itu, ada banyak murid mistik laut sekte biasa. Tidak akan banyak manfaatnya bagi reputasi klan Xiao kita jika kita benar-benar membasuh mereka dengan darah. Sebaliknya, hal itu akan menyebabkan beberapa orang merasa ketakutan. Kami akan mengalami kerugian besar dari perspektif jangka panjang. Petik 2. Xiao Yan melirik Xiao Ding yang tersenyum tapi diam. Jika bukan karena Yun Yun, dia memang berencana untuk membasuh mistik laut sekte dengan darah untuk membalas dendam. Jika seseorang mendiskusikan apa yang berubah, orang akan mengatakan dia telah memperhitungkan perasaan pribadinya. Tatapan Xiao Ding melirik Xiao Yan. Dia tersenyum setelah dia sepertinya mengerti dengan jelas apa yang dipikirkan Xiao Yan. Dia perlahan berbicara, "Kakak ketiga, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Karena kamu klan Xiao tidak perlu hidup dalam persembunyian. Anda sekarang menjadi dukungan di hati semua orang dalam klan Xiao. Anggota klan Xiao akan melakukan yang terbaik untuk mendukung setiap keputusan Anda apakah mereka benar atau salah." Petik 2. Saat dia berbicara, tatapan Xiao Ding menyempit dan menatap Xiao Li. Yang terakhir menciutkan kepalanya dan buru-buru berbicara sambil tersenyum, "Hihi. Saya telah tinggal agak lama di wilayah sudut hitam dan agak jauh dari orang biasa." Perasaan hangat mengalir di hati Xiao Yan saat dia mendengar kata-kata dari kedua orang ini. Ini adalah saudara sedarahnya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, apakah itu benar atau salah, mereka akan mendukungnya tanpa ragu-ragu. Jika memungkinkan, bawa Yun Yun itu untuk membiarkan kakak laki-laki dan laki-laki kedua melihatnya. Saya mendengar dari Old Hai dan yang lainnya bahwa Anda telah menunjukkan belas kasihan kali ini karena dia. Dia memang memiliki sedikit hubungan dengan masalah klan Xiao kita. Kami tidak akan terlalu keberatan. Xiao Ding memegang cangkir teh di sampingnya, menyesap sebelum tiba-tiba menggoda. Xiao Yan sedikit tertekan saat mendengar ini. Dia buru-buru menjelaskan, "Hanya saja aku berhutang banyak padanya saat aku berlatih di Kekaisaran." Xiao Ding tersenyum saat melihat Xiao Yan seperti ini. Dia berhenti mengolok-oloknya dan berkata, "Saya sudah menyadari kata-kata yang Anda sampaikan. Saya juga sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Old Hai. Saya pikir dia seharusnya bisa cepat-cepat." Petik 2. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia melirik Xiao Li di samping dan berpikir bahwa dia harus memaksimalkan waktu dan menyelesaikan masalah life devouring pill di dalam tubuh yang terakhir. Jika tidak, bagaimana dia akan bertanggung jawab kepada kakak laki-laki jika ada kecelakaan yang terjadi pada saudara kedua setelah beberapa waktu? Tatapan Xiao Yan tanpa sadar melirik cincin hitam pekat di jarinya saat dia memikirkan metode untuk menyelesaikan pil pemakan kehidupan. Sebuah melankolis samar merembes keluar dari matanya. "Betul sekali. Berkat Anda, reputasi klan Xiao telah melonjak pesat di dalam Kekaisaran. Ada banyak sekali orang yang datang mengunjungi dengan membawa hadiah setiap hari. Adegan ini adalah salah satu yang tidak pernah kami alami di kota Wutan. Jika ayah melihat ini, kemungkinan besar dia akan merasa sangat bersyukur. Dia selalu mengharapkan hal-hal besar untukmu di antara kami, tiga bersaudara." Xiao Ding sangat perhatian. Dia bisa melihat kesedihan di mata Xiao Yan. Dia segera mengubah topik dan tertawa lembut. Xiao Yan mengangguk pelan. Tinjunya perlahan mengencang saat dia dengan lembut berbicara, "Saat ini saya memiliki beberapa petunjuk tentang lokasi ayah. Namun, kekuatanku saat ini jauh dari cukup jika aku ingin menyelamatkannya sekarang." Petik 2. Kami mempercayai Anda. Kami yakin Anda akan mampu melakukannya. Xiao Ding tersenyum dan menjawab. Xiao Yan telah memberi mereka cukup banyak keajaiban selama bertahun-tahun ini. Xiao Yan tersenyum atas keyakinan yang dimiliki Xiao Ding dan Xiao Li dalam dirinya.
Dia mengangguk sedikit dan hendak berbicara ketika seorang anggota klan buru-buru masuk. Dia berbicara dengan hormat, "Tuan Tua Hai Bodong akan datang. Tuan Tua Hai Bodong akan segera tiba." Petik 2. Xiao Yan buru-buru dan bangun saat mendengar ini. Saat ini, mereka telah menyelesaikan masalah mistik Cloud Sect. Selanjutnya, sudah waktunya untuk mempertimbangkan keadaan masa depan klan Xiao di Kekaisaran Jia Ma. Meskipun reputasi klan Xiao di Kekaisaran Ma Jia telah sangat melambung, ini masih belum memadai menurut pendapat Xiao Yan. Dia pernah berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan benar-benar membiarkan klan Xiao makmur. Kemakmuran yang lebih besar dari titik manapun dalam sejarah. Kemakmuran besar yang layak membuat orang bergembira dan bersemangat. Haha, anak kecil, tulangmu memang sangat keras. Saya berpikir bahwa Anda perlu setidaknya istirahat selama 1 bulan sebelum Anda memiliki kekuatan untuk berbicara. Tidak disangka bahwa Anda telah memulihkan kekuatan setelah hanya setengah bulan. Ini benar-benar mengejutkan. Petik 2. Tawa tua yang jelas tiba-tiba dikirim ke aula yang besar dan luas. Sosok Hai Bodong perlahan muncul di mata semua orang. Xiao Yan juga sedikit tersenyum saat melihat sosok Hai Bodong. Dia bangkit, mengundangnya masuk sebelum sekali lagi kembali ke kursinya. Tatapan Hai Bodong dengan hati-hati menyapu tubuh Xiao Yan setelah duduk di kursi. Sesaat kemudian, kejutan di matanya menjadi takjub saat dia berseru, "Aura Anda." Dari cara Hai Bodong melihatnya, aura Xiao Yan agak goyah saat naik dan turun. Tampaknya sangat mirip dengan situasi ketika seseorang baru saja akan meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat melihat keheranan di wajah Hai Bodong. Dia dengan lembut berkata, "Meskipun luka saya sangat serius kali ini, tampaknya telah memungkinkan saya untuk menyentuh penghalang kelas Do Huang. Jika saya beruntung, saya akan segera dapat mencoba menembus level Do Huang." Petik 2. Sukacita menyebar di wajah Hai Bodong ketika dia mendengar ini. Dia segera menamparkan bibirnya dan berseru keras. Akhirnya dia menghela nafas, "Kamu anak kecil. Meskipun dapat dikatakan bahwa Anda telah memperoleh beberapa manfaat dengan bertarung dengan orang yang kuat seperti Yun San, masih tidak terduga bahwa mereka akan memungkinkan Anda untuk menyentuh penghalang Do Huang." Menjadi seorang elit Do Huang, dia secara alami mengerti betapa besar jarak antara Do Huang dan Do Huang dan betapa sulitnya untuk menyeberang. Saat itu, dia tetap di puncak kelas Do Huang selama 10 tahun penuh sebelum dia menemukan kesempatan beruntung untuk melakukan terobosan. Melihat kecepatan pelatihan Xiao Yan ini sekarang benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata. Xiao Yan tersenyum mendengar seruan Hai Bodong. Menurut situasi normal, peningkatan besar dalam kekuatannya saat dia berada di bawah tanah telah menyebabkan kesulitan yang harus dia hadapi saat maju dari puncak kelas Do Huang menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana dia berlatih setelah dia keluar dari bawah tanah, kekuatan di tubuhnya tetap diam. Tidak ada aktivitas selain dia menjadi semakin akrab dengan kontrol Do Qi di tubuhnya. Menurut ekspektasinya, sulit baginya untuk benar-benar masuk ke kelas Do Huang tanpa setidaknya 2 tahun. Namun, setelah pertempuran hidup dan mati di Mystic Cloud Sect, dia mendapatkan keuntungan yang tak terukur meskipun dia telah berada di antara garis hidup dan mati beberapa kali. Peningkatan ini di mana dia melakukan kontak samar dengan level Do Huang adalah manfaat terbesar. Jika bukan karena pertarungan hidup dan mati ini, jelas tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyentuh kelas Do Huang saat ini. Ini hanya bisa disebut keberuntungan. Pertarungan hidup dan mati paling mampu menyebabkan potensi yang tersembunyi di tubuh seseorang meledak. Karenanya, pertarungan selamanya adalah jalan pintas tercepat bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang harus memastikan bahwa dia tidak akan menjadi mayat sedingin es selama pertempuran hidup dan mati itu. Jika itu masalahnya,
itu tidak akan membantu situasi terlepas dari bagaimana seseorang menerobos. Mundur dengan baik setelah lukamu sembuh total dan lihat apakah kamu berhasil menembus kelas Do Huang. Hai Bodong tertawa dan mengingatkan. Setelah itu, dia mengubah nada suaranya dan tertawa. Itu benar, kamu meminta seseorang untuk meneleponku. Apakah ada masalah? Petik 2. Senyum di wajah Xiao Yan mundur sedikit saat menyebutkan bisnis yang tepat. Jarinya dengan lembut menekan meja saat dia perlahan bertanya, aku ingin tahu apakah Hai Tua telah mendengar tentang faksi yang disebut Aula Jiwa. Hall of Souls. Hai Bodong kaget saat mendengar ini. Tatapannya mengungkapkan renungannya sebelum dia berbicara beberapa saat kemudian. Ahli misterius yang muncul dalam Mystic Cloud Sekte itu pasti ahli dari faksi ini kan? Iya, saya memang belum pernah mendengar tentang faksi ini di masa lalu. Namun, karena ahli misterius itu, saya telah mengumpulkan beberapa informasi tentang faksi ini selama Anda memulihkan diri. Mungkin tidak banyak tapi aku mengetahui kalau faksi ini sangat kuat. Selain itu, ini sangat misterius dan aneh. Ini juga berfokus pada berburu roh kuat yang telah kehilangan tubuh fisik mereka di benua itu. Hai Bodong mengerutkan kening saat dia menjawab. Ayah dan guru saya saat ini ada di tangan mereka. Terlebih lagi, setelah mendengar niat mereka, sepertinya mereka sangat tertarik dengan klan Xiao kita. Mereka mungkin mengirim beberapa orang kuat di masa depan. Kilatan dingin menyambar mata Xiao Yan saat dia berbicara dengan lembut. Hai Bodong sedikit mengangguk. Meskipun mereka saat ini telah menghilangkan faksi yang kuat seperti Mystic Cloud Sect, Hall of Souls yang lebih kuat dan lebih menakutkan sekarang menekan kepala mereka, menyebabkan mereka kesulitan mengatur napas. Melihat kekuatan orang yang menyebut dirinya pelindung Wu saat itu, tampaknya faksi misterius ini jelas jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Mystic Cloud Sect. Hall of Souls sangat misterius. Jarang ada orang yang tahu tentang keberadaan mereka. Mengingat kekuatan di Kekaisaran Magia di masa lalu, kami jauh dari memenuhi syarat untuk berhubungan dengan mereka. Menurut tebakan saya, kemungkinan Hall of Souls ini bisa dianggap sebagai faksi yang sangat kuat bahkan di seluruh benua Doki. Namun, Sekte Mystic Cloud tua dari Kekaisaran Jia Ma kita hanya diperintah di dalam Kekaisaran kita. Lupakan tentang membandingkan mereka dengan benua Doki yang tak berujung. Mereka hanya bisa dianggap sebagai faksi kelas 2 bahkan di wilayah barat laut tempat kami berada. Hai Bodong tertawa getir sambil menghela nafas, jangan hanya melihat betapa kuatnya Mystic Cloud Sect di dalam kekaisaran. Perlakuannya di pertemuan besar fraksi untuk bagian barat laut benua ini yang diadakan setiap 5 tahun sekali tidak ada gunanya. Ada cukup banyak yang mengejek dan memutar mata ke arah mereka. Petik 2. Pertemuan fraksi yang hebat. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia belum pernah mendengar tentang pertemuan besar ini. Posisi di mana Kekaisaran Magia berada secara kebetulan di bagian barat laut benua. Setidaknya ada 100 negara besar dan kecil di kawasan ini. Kekaisaran Jia Ma hanyalah salah satunya. Ada beberapa faksi dengan kekuatan yang cukup besar dalam setiap kerajaan, dan mereka tak terhitung jika kita menambahkan semuanya. Hai Bodong tersenyum saat melihat ekspresi tidak yakin Xiao Yan. Dia menjelaskan, pertemuan besar fraksi ini dilakukan oleh beberapa faksi terkuat di wilayah barat laut ini. Itu tidak memiliki niat baik. Beberapa orang dengan ambisi besar ingin menyatukan semua faksi di wilayah barat laut ini bersama-sama dan menjadi eksistensi yang sebanding dengan faksi teratas di benua itu. Petik 2. Namun, belum ada yang mampu mencapai ambisi liar ini sampai sekarang. Daerah barat laut ini terlalu luas dengan banyak faksi di dalamnya. Hubungan mereka semuanya rumit. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menyatukan mereka. Tentu saja, yang kuat di sini tidak termasuk Mystic Cloud Sect. Dengan kualifikasi Mystic Cloud Sect,
itu hanya bisa dinilai sebagai kelas 2 di wilayah barat laut ini. Hai Bodong tertawa, namun, ini adalah posisi dari Mystic Cloud Sect ketika Yun San tidak ada di masa lalu. Setelah pengembangan oleh orang tua itu tahun-tahun ini, kekuatan Mystic Cloud Sekte dapat dikatakan telah meningkat pesat. Saya pikir itu hampir tidak bisa masuk ke posisi kelas 1. Jika pertemuan besar fraksi berikutnya akan diadakan, itu seharusnya dapat menyebabkan cukup banyak faksi yang mengejek Sekte Awan Berkabut saat itu untuk menutup mulut mereka. Malang, mimpi ini dihancurkan olehmu, teman kecil. Petik 2. Wajah Xiaoyan tercengang saat dia mendengar informasi yang belum pernah dia dengar sebelumnya diungkapkan oleh Hai Bodong. Tidak disangka bahwa Mystic Cloud Sect, yang berada di sekitar Kekaisaran Magia, hanya memiliki posisi seperti itu di wilayah barat laut ini. Itu benar. 2 ahli Do Huang yang kami temui di klan Mo saat itu adalah anggota Sky Serpent Mansion. Sky Serpent Mansion ini adalah faksi kelas 1 asli di wilayah barat laut. Kekuatan mereka jauh melampaui kekuatan Mystic Cloud Sect. Saat itu, mereka bahkan hampir mengalahkan kepala dari sekte publik dan menjadi penguasa di wilayah barat laut. Hai Bodong tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu saat dia berbicara. Sky Serpent Mansion. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Segera, dia mengingat 2 ahli misterius yang akhirnya dia temui ketika dia pergi ke klan Mo untuk menyelamatkan King Lin saat itu. Tak disangka faksi ini sebenarnya lebih kuat dari Mystic Cloud Sect. Tidak heran mereka bisa memperluas anggota tubuh mereka ke wilayah sudut hitam. Setidaknya, Mystic Cloud Sect tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di wilayah yang kacau seperti itu. Sky Serpent Mansion berada di dalam Sky Serpent Empire yang terletak di tengah wilayah barat laut ini. Itu memiliki posisi transenden dalam kekaisaran mereka yang hanya melebihi sekte Mystic Cloud dalam kekaisaran Jiama. Bahkan perubahan keluarga kekaisaran di sana sebagian dimanipulasi oleh mereka secara rahasia. Negara itu juga memiliki beberapa faksi lain tetapi semuanya memperlakukan Sky Serpent Mansion sebagai pemimpin mereka. Mereka diharuskan untuk memberikan penghormatan kepada Sky Serpent Mansion setiap tahun. Hai Bodong tertawa, belum lama sejak Kekaisaran Jiama didirikan sebagai sebuah negara. Menambahkan ini ke fakta bahwa itu terletak lebih jauh ke barat, jarang ada ahli asing yang memasukinya. Selain beberapa faksi besar di dalam Kekaisaran dan keluarga Kekaisaran, sangat sulit bagi orang biasa untuk memiliki tingkat pemahaman ini. Jika bukan karena gadis kecil bernama King Lin saat itu, orang-orang dari Sky Serpent Mansion juga tidak akan datang ke sini. Petik 2. Wajah Xiaoyan tidak bisa menahan kagum setelah mendengar rahasia ini untuk pertama kalinya. Xiao Li dan Xiao Ding di sisinya juga mendecakkan lidah dan menghela napas. Mereka telah berkerumun di kekaisaran selama bertahun-tahun tetapi sama sekali tidak menyadari semua informasi ini. Hai Bodong tersenyum ketika dia melihat cara tertegun dari mereka bertiga. Tatapannya segera melirik Xiaoyan saat dia perlahan berkata, sekarang Mystic Cloud Sekte telah dibubarkan, kemungkinan kekaisaran Jiama tidak akan memiliki faksi yang bisa dihancurkan. Xiaoyan mengangkat alisnya saat melihat ekspresi Hai Bodong. Dia dengan lembut berkata, apa arti dari kata-kata yang Anda ucapkan Hai Tua? Teman kecil, Hall of Souls tertarik dengan klan Xiaomu, tapi tidak mungkin bagimu untuk membuat semua orang di klanmu menyembunyikan nama mereka dan menyembunyikan diri di pegunungan yang dalam, kan? Old Hai tertawa. Xiaoyan diam. Dia telah berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan sekali lagi membuat klan Xiao makmur. Secara alami, mustahil baginya untuk membuat semua orang menjadi penebang kayu di pegunungan. Karena kamu tidak bisa menyembunyikan namamu, itu secara alami sedikit tidak penting bagimu sendirian untuk melindungi klanmu dengan benar. Oleh karena itu, Anda membutuhkan faksi yang cukup kuat.
Mata Hai Bodong berkedip saat dia tersenyum dan melanjutkan, ini adalah kesempatan terbaikmu sekarang setelah Mystic Cloud Sect telah bubar. Jika Anda secara bertahap berkembang di masa depan dan dapat masuk di antara yang kuat di wilayah Barat Laut, tidak mungkin Hall of Souls secara acak membunuh anggota klan Xiao, seperti di masa lalu, bahkan jika mereka menginginkannya. Sentuh mereka. Selain itu, jika Anda mampu menjadi penguasa wilayah Barat Laut di masa depan, Hall of Souls akan takut bahkan dengan kekuatannya. Selain itu, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyelamatkan guru dan ayah Anda jika Anda harus mencari mereka sendiri secara acak di benua itu? Petik 2. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi yang tenggelam dalam pikirannya. Itu lama kemudian sebelum dia mengangguk sedikit. Dia berkata, kata-kata Hai Tua memang masuk akal. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika aku ingin membangun sebuah faksi yang bisa masuk ke dalam faksi kuat di wilayah Barat Laut dengan tangan kosong. Sifat saya tidak cocok untuk membentuk faksi. Jika saya membagi perhatian saya pada hal-hal seperti itu bahkan mungkin mengganggu pelatihan saya. Petik 2. Keke. Ada beberapa hal yang tidak perlu Anda lakukan secara pribadi. Secara alami akan ada orang yang cocok untuk membantu Anda mengelolanya. Pada saat itu, Anda bisa menjadi orang yang bertanggung jawab yang tidak melakukan apa-apa dan terus melatih diri Anda dengan tenang. Hai Bodong tersenyum. Dia memandang Xiao Ding dan Xiao Li di samping Xiao Yan dan tertawa, juga tidak sampai kamu harus membangun dengan tangan kosong. Mengingat reputasi Anda saat ini dalam Kekaisaran Mama, tentu akan ada banyak ahli yang akan datang untuk berkolaborasi selama Anda melambaikan tangan. Selain itu, beberapa klan besar di Kekaisaran semuanya sedang mengawasi tindakan Anda. Mereka akan dapat memperoleh beberapa manfaat dengan mengikuti Anda. Petik 2. Mata Xiaoyan membalik-balik saat melihat senyum Hai Bodong. Sesaat kemudian, dia menyipitkan matanya dan mengangguk sedikit. Dia berbicara dengan suara yang dalam, kalau begitu, saya perlu merepotkan Hai Tua untuk membantu saya menghubungi Ketua Fama dan kepala beberapa klan besar lainnya begitu saya benar-benar pulih dari luka saya. Ini juga saatnya langit Kekaisaran Magia berubah. Petik 2. Hai Bodong menyeringai dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia akhirnya percaya bahwa jejak Xiaoyan tidak boleh berhenti di Kekaisaran Magia. Benua Doki yang sangat besar akan menjadi tempat baginya untuk bermain. Xiaoyan tidak keluar selama periode setelah dia dan Hai Bodong menyelesaikan diskusi mereka. Sebagai gantinya, dia diam-diam tetap di Xiao Mansion dan fokus untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Jika dia ingin membangun faksi yang bahkan lebih kuat dari Mystic Cloud Sekte di Kekaisaran Jiama ini, dia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menghalangi semua faksi dan ahli di dalam Kekaisaran. Jika tidak, itu hanya akan menjadi lelucon pada akhirnya. Selama Xiaoyan dengan tenang pulih, gunung awan berkabut akhirnya benar-benar dikosongkan. Setelah banyak murid Mystic Cloud Sekte pergi, beberapa orang di dalam Kekaisaran Magia, yang mengira bahwa berita itu adalah rumor, akhirnya mulai percaya bahwa sekte besar, yang telah mendominasi Kekaisaran Magia selama beberapa ratus tahun, benar-benar tentang menghilang dari Kekaisaran ini. Setelah pemecatan murid-murid Mystic Cloud Sekte, situasi di dalam Kekaisaran juga menjadi agak aneh. Di masa lalu, penguasa Kekaisaran Magia tidak diragukan lagi adalah Sekte Awan Berkabut. Sekarang Mystic Cloud Sekte telah digulingkan, posisi itu secara alami menyebabkan banyak faksi memiliki mata merah karena mereka mendambakannya. Tentu saja, mereka mungkin memiliki mata merah tetapi tidak ada satu orang pun yang cukup bodoh untuk melangkah maju dan mengumumkan bahwa mereka akan menggantikan Mystic Cloud Sect. Ini karena semua orang tahu bahwa satu-satunya orang di dalam Kekaisaran Magia yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk melakukannya adalah tuan muda ketiga dari klan Xiao. Orang yang telah mengalahkan Yun San, Xiao Yan.
Semua orang menunggu tindakan selanjutnya dari pemuda yang memilih diam itu. Jia Xingtian dan Putri Yao Ye duduk di aula yang tenang di dalam kota Kekaisaran Jiama. Mereka kadang-kadang akan sedikit mengernyit saat mereka berbicara dengan lembut. Yun Yun telah memecat semua murid dari Mystic Cloud Sect. Sekte Mystic Cloud ini akan menjadi sejarah dalam Kekaisaran Magia di masa depan. Yao Ye mengusap keningnya. Dia telah mengamati setiap tindakan dari Mystic Cloud Sect selama beberapa hari ini. Hanya setelah melihat bahwa Yun Yun benar-benar bertindak sesuai dengan perjanjian, dia menghela nafas lega. Keluarga Kekaisaran telah khawatir dan takut pada makhluk luar biasa ini, yang telah dekat dengan kota Kekaisaran selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Mereka secara alami tidak akan memberinya kesempatan untuk kembali sekarang karena mereka memiliki kesempatan untuk menggulingkannya. Jia Xingtian sedikit mengangguk. Namun, tidak banyak senyum di wajahnya. Pandangannya melewati jendela dan menyapu ke arah tertentu di ibu kota sebelum bergumam, meskipun kita telah menyingkirkan harimau ganas yang dikenal sebagai Mystic Cloud Sect, singa perkasa lain yang lebih kuat dan lebih muda telah tiba. Aku ingin tahu apakah ini berkah atau kutukan bagi keluarga Kekaisaran Magia. Petik 2. Yao Ye terdiam. Dia segera menghela nafas lembut dan berkata, ini adalah sesuatu yang kita tidak punya pilihan. Tidak mungkin bagi kita untuk menggulingkan Mystic Cloud Sect hanya dengan kekuatan kita. Semua orang menyadari ambisi liar Mystic Cloud Sekte. Jika kita membiarkan mereka terus berkembang, mereka pasti akan bertindak melawan keluarga Kekaisaran kita. Pada saat itu, saya khawatir Yun San sendiri akan dapat dengan mudah memusnahkan semua orang di dalam keluarga Kekaisaran kami. Petik 2. Ekspresi wajah Jia Xingtian serius saat dia perlahan berkata, saya telah menerima berita. Saya khawatir Xiaoyan memiliki niat untuk mendirikan faksi di dalam Kekaisaran. Pada saat itu, mungkin ada Mystic Cloud Sect lainnya. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Petik 2. Ekspresi Yao Ye juga menjadi lebih serius saat dia mendengar ini. Dia merenung lama sebelum menggelengkan kepalanya dan tertawa getir sekali lagi. Dia berkata, kekuatan Xiaoyan saat ini sudah tidak lebih lemah dari Mystic Cloud Sect. Bahkan tanpa menyebutkan keberadaannya, yang bisa melawan elit Douzong, masih ada elit asli Douzong di sisinya. Ratu Medusa itu membuat kami menderita kerugian besar saat itu. Jika kita mengungkapkan sedikit permusuhan kepadanya, kemungkinan kita akan berakhir dengan bencana. Petik 2. Jangan bilang kalau kita harus membuka mata kita dan melihat Xiaoyan mendirikan faksi. Jia Xingtian mengerutkan kening dan berkata, karakter Xiaoyan tidak sekejam Yun San. Dia juga seseorang yang menghargai hubungan. Seseorang hanya akan berakhir menderita jika dia melakukan pendekatan keras terhadap orang seperti itu. Oleh karena itu, kemungkinan kami hanya bisa berkeliling dengan cara yang lembut. Yao Ye berpikir sejenak sebelum berbicara perlahan. Lemah lembut. Xiaoyan adalah orang yang akan membalas lebih banyak rasa hormat jika seseorang menghormatinya. Jika Anda diam-diam memiliki niat buruk padanya dan dia menemukannya, dia akan segera berbalik melawan Anda. Dia juga akan tanpa ampun dalam serangannya. Yao Ye menyuarakan pikirannya, karena kekuatan kita saat ini tidak dapat menjadi penghalang baginya, mengapa kita tidak membantu memindahkan semuanya? Jika keluarga Kekaisaran kami mengikuti, kami mungkin mendapatkan beberapa keuntungan. Petik 2. Maksudmu kita tidak hanya tidak menghentikannya untuk membentuk faksi tapi juga harus membantunya. Jia Xingtian tercengang saat dia bertanya dengan sikap tidak percaya. Tidak ada metode lain selain ini. Yao Ye mengangguk tanpa daya. Ada banyak ahli di sekitar Xiaoyan. Jika mereka membuatnya marah, dia bisa mengirim Medusa ke sana. Berapa banyak ahli di kota Kekaisaran ini yang bisa bersaing dengannya? Karena mereka tidak bisa menggunakan kekerasan,
metode lain apa yang bisa mereka gunakan selain pendekatan lembut? Jia Xingtian mengerutkan alisnya dengan erat. Tangannya dengan lembut mengetuk permukaan meja sebelum menghela nafas sesaat kemudian. Dia berkata, "Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan dan mencobanya dulu. Mudah-mudahan, orang ini tidak akan seperti Yun San yang ingin menggantikan keluarga kekaisaran kita. Jika tidak, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah bahkan jika aku harus bertarung sampai kami berdua terluka parah." Petik 2. Yao Ye tersenyum tipis saat melihat Jia Xingtian mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara, "Sebenarnya, Kekaisaran Mama kita juga mengalami banyak kekurangan dengan menghilangnya Mystic Cloud Sect. Kehilangan mereka, Kekaisaran Magia kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar pecahan di Barat Laut masa depan. Dengan cara ini, kemungkinan besar kita akan diejek oleh negara tetangga kita." Itu benar. Saya mendengar bahwa ada cukup banyak aktivitas di Kekaisaran Chuyun baru-baru ini. Awalnya, negara memiliki banyak faksi besar dan kecil. Namun, mereka berulang kali dihancurkan selama beberapa tahun ini. Saat ini, negara memiliki faksi yang sangat besar. Saya juga pernah mendengarnya. Faksi itu tampaknya disebut Sekte Racun. Tidak hanya misterius dan tidak dapat diprediksi, tetapi menurut informasi kami, pemimpin sekte misterius dari Sekte Racun mungkin memiliki kekuatan yang menakutkan yang dapat bersaing dengan elit Dozong. Mereka mungkin akan melompat dan menjadi faksi kuat yang bisa bersaing dengan Sky Serpent Mansion dan Thunderbolt Sect di Great Meeting of Fraksi berikutnya. Pada saat itu, Kekaisaran Chuyun mungkin akan menjadi lebih sombong. Ekspresi wajah Jia Xingtian sedikit tenggelam saat menyebutkan hal ini. Kekaisaran Chuyun dan Kekaisaran Jia Ma seperti air dan api. Hampir setiap tahun, konflik meletus di perbatasan mereka. Kedua belah pihak tidak bisa saling berhadapan. Oleh karena itu, jika Kekaisaran Mama kita tidak dapat menghasilkan faksi yang kuat dan ahli yang tidak memalukan, kemungkinan posisi kita di wilayah barat laut ini akan tenggelam lebih rendah. Yao Ye menghela napas saat berbicara. Jia Xingtian menganggukkan kepalanya. Tatapannya berkedip sesaat sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam. "Sepertinya kita masih harus mengandalkan Xiao Yan. Baik, aku akan mempercayai anak kecil ini sekali lagi." Petik 2. Kakek buyut tidak akan kecewa. Yao Ye tersenyum. Dia biasanya pandai menilai orang. Xiao Yan adalah orang yang sangat menghargai hubungan. Dia pasti tidak bisa melakukan sesuatu seperti membalas kebaikan dengan kebencian. Kamu begitu percaya diri padanya. Wajah Jia Xingtian segera mengungkapkan ekspresi aneh. Dia menyapu wajah cantik Yao Ye sebelum tiba-tiba berbicara sambil tersenyum. "Yao Ye, jangan bilang kalau kamu naksir anak kecil itu. Kakek buyut, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Wajah Yao Ye segera memerah setelah mendengar kata-kata Jia Xingtian saat dia berbicara dengan cara yang dimanjakan. "Bakat orang itu adalah yang paling menakutkan yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun. Penampilannya juga cukup bagus. Karakternya dingin dan tegas tetapi dia sangat menghargai hubungan. Dia adalah tangkapan yang cukup bagus. Jika Anda benar-benar menyukainya, kakek buyut dapat membantu Anda menyebutkannya. Saya juga akan merasa sangat nyaman jika kedua keluarga kami dapat dihubungkan melalui pernikahan." Jia Xingtian terus berbicara seolah-olah dia tidak melihat rona merah di wajah Yao Ye. "Kamu bisa melupakannya. Bahkan ada orang seperti Medusa yang kecantikannya bisa membawa bencana bagi negara atau kota selain orang itu. Bahkan jika kamu ingin menikahkan Yao Ye, dia bahkan mungkin tidak mau menerimaku." Yao Ye memutar matanya ke arah Jia Xingtian dan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Meskipun dia sangat mengagumi Xiao Yan, menjadi putri dari keluarga kekaisaran dan ratu masa depan,
yang akan mengendalikan kekaisaran magia. Dirinya yang angkuh secara alami tidak akan mau berbagi suaminya dengan wanita lain terlepas dari betapa luar biasanya dia. Jia Xingtian mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Dia juga mengangguk tak berdaya. Tampaknya pria itu benar-benar memiliki terlalu banyak wanita di sampingnya. Terlebih lagi, yang paling penting adalah dia sepertinya tidak memiliki pemikiran lain terhadap Yao Ye. Ini menyebabkan dia merasa sangat tidak berdaya. Yang bisa dia lakukan hanyalah meninggalkan pikiran di dalam hatinya. Lupakan. Saya akan mewakili keluarga kekaisaran untuk mengungkapkan keprihatinan kami setelah orang itu pulih dari luka-lukanya, dan membiarkan beberapa pemikiran keluarga kekaisaran kepadanya. Kekaisaran Jiama memang membutuhkan faksi dan ahli yang kuat yang bisa mengalahkannya. Dari kelihatannya sekarang, hanya orang ini yang paling cocok. Jia Xingtian melambaikan tangannya, berdiri, dan perlahan keluar sambil berbicara. Yao Ye mengangguk sedikit saat dia melihat punggung Jia Xingtian. Itu benar, kamu harus mencoba yang terbaik untuk mengirim lebih banyak mata-mata untuk menyelidiki sekte racun dari Kekaisaran Chuyun. Tidak akan ada dampak negatif bagi kami dengan mendapatkan lebih banyak informasi. Jia Xingtian sepertinya mengingat sesuatu setelah dia mencapai pintu. Dia menghentikan langkahnya saat berbicara. Oleh karena itu, Anda harus lebih memperhatikan masalah ini. Saya terus merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Poison Sect ini. Mampu menghancurkan semua faksi besar dan kecil dalam Kekaisaran Chuyun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Namun, di dalam Kekaisaran Chuyun, sepertinya tidak ada ahli seperti itu kan? Wajah Jia Xingtian dipenuhi dengan keraguan. Dia hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sesaat kemudian. Dia berbicara, sepertinya Kekaisaran Chuyun cukup kacau selama beberapa tahun ini. Apa asal mula Poison Sect itu? Petik 2. Jia Xingtian hanya bisa melepaskan pikirannya yang sia-sia. Dia menghela nafas dan berjalan keluar dari aula. Yao Ye juga tertawa getir saat melihat kembali menghilangnya Jia Xingtian. Dia sudah lama mengirim sejumlah besar mata-mata. Namun, Poison Sect itu bertingkah sangat aneh. Sangat sulit untuk menanyakan tentang berita di dalam sekte tersebut. Apalagi interiornya juga dijaga ketat. Bahkan jika seorang mata-mata bisa menyelinap, masih sangat sulit untuk melakukan kontak dengan inti mereka dalam waktu singkat. Informasi terbaru yang dia terima dari Kekaisaran Chuyun hanya berisi 2 kata pendek. Wanita beracun. Wanita beracun. Yao Ye dengan lembut menggumamkan kata-kata di aula. Suaranya dipenuhi dengan keraguan dan ketidaktahuan.